Bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membicarakan terlebih dahulu mengenai apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Nah, untuk perizinan Okta Investama Berjangka sendiri itu sudah sangat lengkap. Yang pertama ada dari Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Indonesia Berjangka, dan juga tergabung di ICDX dan juga Asosiasi Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga sudah cukup banyak memenangkan penghargaan. Dua di antaranya adalah The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Oke, untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, yang pertama kali adalah low spread. Ini merupakan spread yang sangat-sangat kecil yang paling banyak dicari oleh para traders sekalian sehingga memudahkan untuk mendapatkan peluang profit di market. Kemudian yang kedua adalah low commission, di mana charge komisinya itu juga sangat-sangat minim dengan menggunakan MetaTrader 5 dari Okta Investama Berjangka. Kemudian free swap. Nah, ini nih kalau dibilang unggulan, free swap itu merupakan salah satu unggulannya platformnya Okta Investama Berjangka karena sifatnya itu seterusnya. Traders dari awal pembukaan account sampai dengan seterusnya itu betul-betul free swap. Kemudian proses withdrawal itu juga cepat, yang mana mengikuti jam operasional Bank Lokal Indonesia. Dan yang terakhir, kita itu ada Oktavaganza. Nah, ini nih yang paling banyak dicari atau unggulannya platform kita sekarang ini. Karena apa? Dari lot yang ditradingkan oleh rekan-rekan trader sekalian, itu akan menghasilkan poin. Dan dari poin tersebutlah, di situ nanti rekan-rekan trader sekalian dapat menukarkan poin tersebut berdasarkan hadiah-hadiah yang disediakan oleh Okta Investama Berjangka. Jadi sifatnya Oktavaganza ini bukannya undian, tetapi berdasarkan poin yang dikumpulkan, disitulah nanti akan dapat ditukarkan hadiah-hadiah yang diberikan oleh platformnya Okta Investama Berjangka hingga sampai dengan mobil. Oke nggak tuh rekan-rekan trader sekalian? Jadi tunggu, nggak boleh harus cepet-cepet nih, karena apa? Oktavaganza sifatnya juga selama 2 tahun. Nah, kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu ada www.okta.co.id, kemudian ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, kemudian ada Twitter dan juga TikTok. Nah, tanpa melupakan disclaimer materi ini hanya bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam materi. Untuk review hasil rilis data kalender ekonomi 19 sampai dengan 23 Februari, itu banyak dirilis mengenai data manufacturing PMI, yang mana kita awal mulai dari hari Selasa, yaitu untuk Kanada. Ada CPI daripada Kanada dirilis sedikit meningkat dari level minus 0,3% menjadi 0%. Kemudian median CPI itu juga dari 3,5% menjadi 3,3%. Nah, untuk FOMC meeting minutes sendiri yang menjadi primadona dari pekan kemarin mengatakan bahwa untuk inflasi masih bersifat panas atau masih di zona atas. Oleh karenanya, untuk pemotongan suku bunga daripada Amerika Serikat masih terbilang cukup lama, yang mungkin wacananya baru akan diadakan di bulan Juni. Itu pun juga dengan peluang sebesar 51%. Kemudian untuk France Manufacturing PMI itu dirilis meningkat dari level 43.1 menjadi 46.8. Untuk Jerman Manufacturing PMI itu dirilis menurun dari level 45 menjadi 43. Sementara dari Inggris itu dari meningkat tipis 47.0 menjadi 47.1. Sementara untuk Amerika Serikat sendiri itu dirilis masih di atas di angka 50, yaitu dari 50.7 menjadi 51.5. Oleh karenanya, berdasarkan data ekonomi ini dapat disimpulkan bahwa perekonomian Amerika Serikat masih lebih baik
ketimbang daripada Inggris, ketimbang daripada Uni Eropa. Uni Eropa itu ada banyak ya, seperti yang tadi disampaikan, ada Prancis, ada Jerman, ada Italia, dan sebagainya. Kemudian untuk Wall Street kemarin itu ditutup bervariasi pada penutupan perdagangan pekan kemarin. Bursa saham paman saham melakukan kenaikan di tengah keyakinan terhadap ekonomi global. S&P 500 itu naik sebesar 0,03%, Nasdaq minus 0,28%, Dow Jones itu ditutup naik sebesar 0,16%. Tetapi dapat dikatakan bahwa sentimen untuk Wall Street masih berada pada saham-saham berbasiskan teknologi. Yang mana saham-saham berbasiskan teknologi itu let's say katakanlah yang paling berkapitalisasi besar saat ini adalah Nvidia. Yang mana kapitalisasinya sebesar 278 miliar dolar ketimbang atau lebih besar dibandingkan Meta Platform yang sekarang ini hanya bercokol di level 177 miliar dolar. Oke, oleh karenanya biar bagaimanapun memang Wall Street ini saat ini masih dipengaruhi oleh saham-saham teknologi. Nah, dan pada saat kemarin itu akhirnya menyentuh level tertinggi sepanjang masa. Let's say katakanlah S&P 500 itu menyentuh level di atas 5.100. Yang karenanya kalau sudah menyentuh level tertinggi sepanjang masa, biasanya nih harga tersebut harus terjadi koreksi. Jadi tetap waspada, tetapi harga koreksi itulah yang menjadi momen bagi para trader semua untuk melakukan posisi buy. Dan sekarang minyak itu ditutup turun hampir 3% pada akhir pekan dan membukukan penurunan mingguan dan begini penurunan suku bunga dapat ditunda setidaknya 2 bulan lagi. Harga minyak untuk Brent ditutup turun 2,05 dolar atau 2,5% ke 81,62 dolar per barrel. Sementara untuk WTI itu ditutup turun 2,12 atau 2,7% ke level 76,49. Brent sendiri terjadi penurunan sekitar 2% dan WTI turun lebih daripada 3% di pekan lalu. Dan indikasi permintaan bahan bakar yang sehat dan kekhawatiran pasokan dapat menghidupkan kembali harga dalam beberapa hari mendatang. Khusus untuk harga minyak, sekarang ini minyak berada dalam konsolidasi range harga 70 dolar per barrel dan 80 dolar per barrel. Disitulah dapat dikatakan di area 70 kita melakukan aksi buy, sementara di area harga 80 kita melakukan posisi sell. Oke, untuk emas, harga emas mencatatkan kenaikan harga secara mingguan didukung oleh pelemahan dolar dan permintaan safe haven dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Nah, khusus untuk emas, biar bagaimanapun saat ini ada 2 hal yang mempengaruhi pergerakan harga emas. Yang pertama itu adalah seputar rilis data kalender ekonomi daripada Amerika Serikat. Yang kedua, dan ini yang lebih mempengaruhi sebenarnya, adalah seputar mengenai tensi geopolitik yang masih memanas di Timur Tengah. Oleh karenanya disitulah harga emas akhirnya tarik-tarikan, yang mana pada saat geopolitik itu mulai mereda, akhirnya disitulah para trader fokusnya ke rilis data kalender ekonomi Amerika Serikat. Dan pada saat ini harga emas itu terentang dalam rentang harga yang cukup lebar, yang mana dari harga 1985 hingga ke 2050. Nah, di angka 2050 itu terdapat area resisten utama yang mana kalau itu terjadi true breakout akan mengindikasikan pelemahan harga untuk mengindikasikan peningkatan harga emas lebih lanjut. Sementara kalau tembus running di 1985, disitulah harga emas dapat dikatakan akan semakin menurun lebih lanjut. Nah, untuk pekan ini dapat digambarkan bahwa sedari Selasa itu ada beberapa pengumuman penting, beberapa peluang untuk bertransaksi di market, yaitu let's say katakan untuk hari Selasa ada durable goods order dari level 0% mengalami penurunan ke minus 4,7%, atau dan CD Consumer Confidence itu tetap di level 114,8. Sementara untuk CPI daripada Aussie mengalami peningkatan dari level 3,4% menjadi
3,6%. Dan untuk hari Rabu pun akan ada pengumuman yang menarik, yaitu berita mengenai pengumuman suku bunga daripada New Zealand. Nah, seperti biasa kalau bicara pengumuman suku bunga, market akan kecenderungan bergerak satu arah. Entah itu dia naik ke atas atau dia itu akan naik ke bawah. Dan tetapi kalau sesuai dengan estimasi, official cash rate daripada New Zealand itu akan dirilis tetap dari level 5,5% menjadi 5,5%. Tetapi yang dicari oleh para traders itu adalah mengenai kapan sih untuk pemotongan suku bunga daripada Bank Sentral New Zealand. Kemudian untuk hari Rabu pun juga di market Amerika akan ada prelim GDP daripada Amerika Serikat dirilis tetap dari level 3,3% menjadi 3,3%. Untuk hari sesi Kamis yang paling utama dalam sepekan ini itu akan ada berita Core PCE Price Index daripada Amerika Serikat yang mana dirilis meningkat dari level 0,2% menjadi 0,4%. Nah, disinilah serunya, disinilah menariknya. Karena apa? Kalau bicaranya PCE Price Index itu lagi-lagi dirilisnya lebih tinggi daripada ekspektasi pasar, dapat dikatakan bahwa Fed rate itu akan mengalami lebih lama lagi untuk penurunan tingkat suku bunga daripada The Fed. Kemudian untuk unemployment claims dirilis meningkat dari level 201 menjadi 209. Dan hari Jumatnya akan ditutup oleh data ISM Manufacturing PMI sebesar 49,1 menjadi 49,5 dan revised UM Consumer Sentiment yang dirilis tetap di level 79,6. Nah, sekarang kita masuk ke support dan resisten untuk Wall Street. Bicara mengenai Wall Street, seperti yang disampaikan tadi, bahwa pada saat ini Wall Street secara normal itu harusnya terjadi pergerakan koreksi, tetapi pergerakan koreksinya itu sendiri merupakan sinyal yang positif untuk melakukan posisi buy. Dikarenakan apa? Kalau harga sudah terlalu tinggi, orang cenderung mau melakukan buy juga ragu-ragu. Nah, sementara pada saat ini Wall Street sedang mengalami koreksi. Nah, di sini kita akan sama-sama mengetahui bahwa untuk support berada di level untuk Nasdaq ada di level 17.848, 17.757, 17.666 sampai dengan 17.554. Bisa dikatakan Nasdaq dapat dilakukan pembelian atau open buy pada harga-harga support yang disampaikan berikut di belakang layar. Kemudian untuk S&P 500 ini juga sama. Dia sudah sentuh harga tertinggi sepanjang masa di 5.100. Nah, disinilah akhirnya mulai terjadi koreksi dengan target koreksi di angka 5083, 5059, 5040, 5020 sampai dengan 4996. Area-area tersebutlah yang mungkin bisa menjadi level support atau level untuk melakukan posisi buy. Dan sekarang untuk euro dikatakan dari level penurunan, kemudian dia akhir terjadi pergerakan rebound. Dengan rebound yang terbatas berada di level 1.0864, 1.0916 hingga 1.0969. Disitulah dapat dikatakan bahwa euro memiliki target untuk rebound ke atas di angka-angka tersebut. Dan sekaligus juga angka-angka ini merupakan area untuk melakukan sell secara time frame 1 hari. Kemudian untuk pound sterling ini juga terbilang bagus karena dia ini sedang melakukan pergerakan rebound dari level 1.2677 dengan target 1.2766 hingga 1.2837. Disitulah angka untuk melakukan sell. Disitulah target daripada buy atau kenaikan daripada GBP terhadap US. Tetapi ingat ya, biar bagaimanapun MACD ini masih ada di level bawah, jadi bisa lebih tetap dapat dikatakan kepada rekan-rekan trader sekalian, prefer untuk mencari momen sell di harga atas atau harga resisten yang sudah kami tunjukkan baik untuk euro maupun pound sterling. Yang terakhir, ini kita bicara mengenai emas. Emas pada saat ini
terperangkap dalam trend channel bawah, trend channel atas, di mana trend channel atas itu berada di resisten 1950. Nah, ini 2050. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada rekan-rekan trader sekalian, harus waspada bahwa di 2050 inilah yang mungkin bisa menjadi untuk area sell. Tetapi kalau itu betul-betul true breakout berdasarkan time frame satu hari, emas dapat dikatakan akan terus naik meningkat ke atas dengan target 2056, 2065, 2075, 2084 hingga 2100. Tetapi sebaliknya, kalau harga emas itu mengalami penurunan, maka penurunan ini akan terjadi ke level 2033, 2025, 2010 sampai dengan 200. Dan untuk minyak pada saat ini sedang terjadi pergerakan koreksi dengan target 76.3 sampai dengan 75.15. Nah, disinilah angka ini merupakan area untuk melakukan buy seperti yang disampaikan tadi. Range untuk minyak berada di level $80 hingga $70. Di area $70 per barrel kita melakukan posisi buy, $80 per barrel kita melakukan posisi sell. Saat ini minyak bergerak dalam range harga tersebut. Oke, sekarang sampai berjumpa Okta Trader sekalian. Bye-bye.